Ya, shalom saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Pagi Sabu Kobak Channel. Nah saudara, pada hari ini kita akan berbicara tentang siapa Yesus bagi orang Kristen. Oleh karena itu saudara, jangan kemana-mana, perhatikan video ini sampai selesai. Iya, baik saudara yang diberkati Tuhan, siapakah Yesus bagi orang Kristen? Banyak orang mempersoalkan tentang ketuhanan Yesus di akhir-akhir ini, baik di media sosial, kemudian di mana-mana mempersoalkan tentang ketuhanan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah hanya manusia biasa, kemudian mereka yang lain mengatakan Yesus itu adalah hanya seorang utusan atau nabi, kemudian ada yang lain mengatakan Yesus itu adalah hanya guru yang hebat yang telah muncul di 2000 tahun yang lalu. Memang semuanya itu tidak salah, memang itu benar, tetapi Yesus bukan hanya itu saja. Orang Kristen percaya bahwa Yesus lebih daripada itu, yaitu Yesus adalah firman, Yesus itu adalah guru yang agung, Yesus itu adalah raja, Yesus itu adalah penyelamat. Dia adalah jalan menuju kepada kekekalan, yaitu kepada hidup yang kekal. Nah saudara yang diberkati Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti dari sejak kekekalan, sebelum dunia jadi, sebelum manusia ada, itu Yesus telah ada dalam kekekalan, yaitu bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Itulah sebabnya Yesus itu adalah firman. Kok bisa firman? Memang Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa pasti punya firman, yaitu firman yang turun dalam bentuk Yesus. Dan Allah juga punya roh, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga yang memberikan kepada umat manusia untuk memimpin kita dalam kebenaran, untuk mengarahkan kita, untuk membimbing kita dalam kebenaran. Itulah sebabnya Yesus itu adalah firman. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, bagi agama lain, firman itu turun dalam bentuk kitab atau dalam bentuk yang lain. Tetapi bagi orang Kristen, firman yang bersama-sama dengan Allah itu telah turun menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus adalah firman. Yesus juga adalah raja dari kekekalan, dan raja yang memiliki kekekalan itu, dan raja yang bapaknya kekekalan. Saudara, itu diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Di sana dikatakan bahwa Yesus adalah raja damai, dia adalah raja yang kekal, dia adalah penasihat ajaib, dan Bapa yang kekal. Bapa yang kekal ini memiliki arti bahwa Bapa punya kekekalan, atau yang artinya adalah Yesus adalah Bapanya kekekalan. Jadi Yesus yang memiliki kekekalan itu, dan Yesus adalah dari kekekalan itu. Jadi setiap orang yang mau mendapat hidup yang kekal, yang mendapat keselamatan yang sejati, yang memiliki kebersamaan dengan Yesus, dengan Allah Bapa di surga, harus percaya kepada Yesus. Karena orang Kristen percaya juga bahwa Yesus adalah jalan menuju kepada Bapa di surga. Dan tidak melalui Yesus, setiap orang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan setiap orang juga tidak bisa dapat melihat Allah. Tetapi hanya melalui Yesus, tetapi hanya melalui anak darah Maria yang dikandung daripada Roh Kudus itu, yang membawa kita kepada kekekalan. Sebab dia adalah dari kekekalan, dia adalah Bapa dari kekekalan. Karena itu orang Kristen memiliki keyakinan yang kokoh dalam Kristus karena sudah memiliki kepastian keselamatan. Dan orang Kristen yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, pasti akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, bagi orang Kristen,
Anda tidak salah percaya kepada Allah, kepada Yesus. Karena dialah memiliki kekekalan, dialah firman, dia adalah jalan kepada menuju kekekalan itu. Dan dia adalah Raja Damai, penasihat ajaib, Bapa dari kekekalan, dan Bapanya kekekalan. Shalom, Tuhan berkati. Terima kasih atas menontonnya. Dan teman-teman tolong membagikan video ini ke teman-teman yang lain, ke saudara, dan kepada siapa saja, supaya Injil terus diberitakan. Dan bukan diri kita. Kita ini hanya sebagai alat untuk menyalurkan berkat, untuk menyalurkan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang lain, kepada bangsa-bangsa lain, dan kepada orang-orang yang belum kita mengenal. Apalagi di zaman media sosial ini, kita duduk satu tempat, Injil sudah tersebar di mana-mana. Itulah sebabnya Tuhan terus memberkati, Tuhan terus tolong, dan juga kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Shalom, Tuhan berkati.